Ahoy, salam wonderful Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sunwerma Fati Almira Huta Barat dari Program Studi Manajemen Usaha Perjalanan di Politeknik Pariwisata Medan. Kota Medan memiliki beragam macam budaya, salah satunya ialah budaya Melayu. Tepat di hadapan Anda terdapat salah satu contoh bangunan dari budaya Melayu yang bernama Istana Maimun. Pada masa Sultan yang ke-8, yaitu Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah, ibu kota Kesultanan Delhi masih di Pelabuhan Delhi. Namun setelah Sultan Delhi ke-9, yaitu Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah, memindahkan ibu kotanya ke tengah-tengah kota seperti sekarang saat ini, yang peninggalannya menjadi bagian tempat tujuan didatanginya wisatawan dengan ragam daripada daya tarik. Bangunan-bangunan yang ia pindahkan menjadi destinasi budaya yang ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu bangunan diantaranya ialah Istana Maimun yang didirikan pada tanggal 26 Agustus 1888 dan telah selesai pada 18 Mei 1891. Pada masanya, Istana Maimun adalah sebuah bukti atas kemegahan Kesultanan Delhi. Bangunan istana ini tersebut tergolong sangat unik karena memadukan desain Indonesia dan Persia, arsitektur Islam dan Eropa serta nuansa tradisi Melayu yang sangat kental. Istana Maimun mempunyai atap melengkung berbentuk seperti perahu terbalik dengan nuansa Islam pada desain bangunannya, sehingga penampakannya mirip dengan bangunan yang ada di kawasan Timur Tengah. Sementara bagian jendela dan pintu istana cenderung bergaya khas Eropa dengan desain yang lebar dan tinggi. Interiornya didominasi warna kuning khas Melayu. Arsitek yang membangun Istana Maimun ialah Theo van Eck, yang merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda dan berasal dari Italia. Istana tersebut mempunyai 2 lantai dan terdiri dari 3 bagian berupa bangunan induk, bangunan sayap kiri dan bangunan sayap kanan. Setiap ruangan yang ada di dalam istana mempunyai fungsinya masing-masing, seperti ruangan untuk acara adat kerajaan, ruangan khusus untuk para tamu, serta dapur, gudang, dan lain sebagainya. Sejak tahun 1946, kawasan Istana Maimun dihuni oleh para ahli waris dari kerajaan Delhi. Ruang utama istana ini dahulu digunakan untuk menjamu tamu kehormatan atau sanak saudara Sultan Delhi, upacara penobatan Sultan Delhi, serta acara kerajaan penting lainnya. Eits, sebelum mendengar dan berkeliling di dalam lagi, ada baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki bangunan Istana Maimun. Istana Maimun sudah menerapkan sistem CHSE, Clean, Health, Safety, and Environment. So, don't worry kalau kamu ingin datang ke sini. Dan jangan lupa memakai masker. Sebelum kita memasuki ruang utama Istana Maimun, kita akan menaiki anak tangga yang terbuat dari marmer yang mengkilat dan didatangkan langsung dari Italia. Untuk tiket masuk dapat kita beli di loket yang telah tersedia dengan harga Rp10.000. Sebagai antisipasi penyebaran virus corona, pengurus Istana Maimun melakukan pengecekan suhu tubuh. Selain menikmati indahnya bangunan istana dan koleksi peninggalan Kesultanan Delhi, Anda juga dapat menyewa baju adat Melayu yang bervariasi corak dan warna. Bagaikan keluarga istana pada masa lampau, berfoto dengan latar belakang singgasana Sultan. Biaya yang harus dikeluarkan dimulai dengan membayar Rp50.000 untuk seperangkat baju adat. Namun rasanya kurang lengkap jika tidak membeli souvenir. Penjualan souvenir ini mulai dilakukan semenjak awal tahun 2000, di mana banyaknya permintaan dari wisatawan yang menginginkan adanya tempat pembelian souvenir khas kota Medan di kompleks Istana Maimun. Dimulai dari hal itulah pihak pengelola Istana Maimun memutuskan untuk menyediakan tempat penjualan souvenir khas Medan, Batak, dan Melayu. Souvenir tersebut dijual dengan berbagai variasi harga dan relatif terjangkau. Beberapa di antaranya dompet, sarung khas Medan, peci khas pesen Sultan, tapak sirih, baju Istana Maimun, serta kain songket. Setelah berkeliling di dalam Istana Maimun, saya sedikit melihat keunikan di halaman istana. Mengapa ada rumah adat Karo di halaman Istana Maimun yang notabene di tanah Melayu Delhi di Istana Sultan Delhi?
Yang pertama, karena sejarah asimilasi darah perkawinan yang mana Sultan Delhi mengawini anak dari Raja Karo, yang artinya mengalirlah darah Karo di nasab-nasab Sultan Delhi dengan marga mereka. Lalu, mengapa yang pada umumnya rumah geritan itu terbuka dan tidak tertutup, tapi kenapa di Istana Maimun ini ada rumah geritan Karo yang tertutup? Karena di dalam rumah geritan Karo itu ada benda pusaka Sultan Delhi, yaitu Datuk Meriam Puntung. Bangunan kedua khas budaya Melayu ialah Taman Sri Delhi dengan luas sekitar 14.884 meter yang terletak di Jalan Masjid Raya. Dari Kanpak ialah nama dari Taman Sri Delhi pada tahun 1930. Taman Sri Delhi ini satu kesatuan searea dengan Istana Maimun dan Masjid Raya yang mana dulunya taman ini lapangan terbuka hijau sebagai tempat masyarakat menghilangkan penat, berkumpul, dan juga menunggu waktu sholat di Masjid Raya Al-Masun. Bangunan khas budaya Melayu yang ketiga ialah Masjid Raya Al-Masun yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja dan berhadap-hadapan dengan istana yang berjarak sekitar 100 meter. Masjid Raya Al-Masun dibangun sekitar 15 tahun setelah pembangunan Istana Maimun. Proses pembangunan dimulai pada tanggal 21 Agustus 1906 dan selesai pada 10 September 1909. Arsitek Masjid Raya Al-Masun sama dengan perancang desain Istana Maimun, yaitu Theo van Epp, namun dalam proses pengerjaan ditangani oleh J.A. Tindeman. Kemewahan dari masjid ini dapat dilihat dari batu marmer yang didatangkan langsung dari Italia dan Jerman. Jendela-jendela masjid terbuat dari kayu dan kaca patri yang dibuat pada tahun 1890 sampai 1914. Dan kaca patri tersebut diimpor dari negeri Cina dan lampu dari Prancis. Masjid berbentuk segi 8 ini memiliki sayap di semua penjuru mata angin dengan gaya arsitektur memadukan gaya Melayu, Maroko, Timur Tengah, dan Eropa. Keempat sayap tersebut dilengkapi dengan beranda beratap tinggi dan kubah berwarna hitam untuk mempercantik keberadaan kubah utama. Desain kubah ini mengingatkan akan kubah-kubah masjid yang ada di Turki. Secara keseluruhan, desain interior masjid ini memadukan model bangunan kerajaan-kerajaan Islam pada abad pertengahan di negara Spanyol, serta gaya arsitektur masjid yang ada di Arab Saudi, Iran, serta Mesir. Tidak salah jika Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alamsyah mengatakan bahwa kemegahan masjid jauh lebih utama dibandingkan kemegahan istana. Karena hal tersebut dia buktikan lewat bangunan yang megah, yaitu dari Istana Maimun dan Masjid Al-Masun. Budaya Melayu memang sangat indah untuk dikupas. Inilah akhir dari video saya. Sebelumnya izinkan saya untuk berpantun. Di kota tua banyak pameran. Di kota Medan ada Istana Maimun. Kalau teman-teman datang ke Medan, jangan lupa mampir ke Masjid Al-Masun. Telah sampailah di akhir cerita. Biarlah buruknya lisan mohon diwakafkan. Banyak kata yang kurang berkenan, sudi kiranya dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.